Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul AKA. Film bergenre aksi trailer ini berasal dari negara Prancis dan dirilis tahun 2023. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video seru lainnya dari Film. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, di sebuah gurun di negara Libya, diperlihatkan sekelompok teroris tengah menyandera seorang jurnalis. Jurnalis tersebut kemudian dibawa ke sebuah markas rahasia berupa gua. Setelah dikurung, ternyata jurnalis tersebut hanyalah penyamaran dari seorang agen rahasia Perancis bernama Adam yang misinya membantai kelompok teroris tersebut. يلا واتشر واتشر Walaupun sendirian, Adam berhasil membantai semuanya. Sementara itu, di Prancis tengah terjadi ledakan bom di sebuah hotel yang pelakunya bernama Mukhtar Al-Tayeb, Panglima Perang Sudan. Peristiwa tersebut membuat Perdana Menteri kesal karena Tayeb berhasil kabur. Lalu, kepala intelijen bernama Kruger berencana memanggil Adam untuk menyusup ke kelompok mafia milik Victor yang diketahui memiliki hubungan dekat sehingga diharapkan bisa mendapat info tentang persembunyian Tayeb. Setelah misinya selesai, Adam tinggal di negara Tunisia dan suatu hari ia disuruh pulang oleh Kruger. Mais tu sais quoi, viens jouer à la maison. Ça fait longtemps. Setibanya di Prancis, Kruger yang datang ke apartemen Adam langsung memberikan misi selanjutnya, yaitu menyusup ke kelompok Victor untuk mencari info terkait persembunyian Tayeb, sekaligus melenyapkannya. Di misi ini pula, ia akan dibantu dua agen, yaitu agen Ceska dan juga Mona. Kemudian di hari selanjutnya, Adam mendatangi markas Victor dan bertemu kepala keamanan bernama Jarquis dan tangan kanan Victor bernama Joseph. Di sana, Adam akan menjadi pengawal pribadi. Di saat bersamaan, Jarquis izin pulang karena harus mengantar anaknya sekolah. Namun saat sampai di rumah, Jarquis dan sang anak sudah diincar Mona yang perempuan dan juga agen Ceska. Kembali ke Adam, yang di hari pertamanya ini sudah membuat onar dengan pengawal yang lain. Victor yang datang langsung menghajar Adam dan berpesan kalau sesama pengawal tidak boleh ribut. Kemudian Adam diajak pengawal bernama PW yang memberitahu kalau Victor memiliki musuh bernama Ahmed karena sering merebut wilayahnya. Tak lama, mereka pun sampai di sebuah rumah milik seorang bankir untuk meminta denah bank yang rencananya akan dirampok. Awalnya sang bankir menolak karena uang yang dibawa tidaklah cukup, sehingga Adam yang kesal akhirnya turun tangan. Semua pergerakan Adam dipantau oleh Mona dan juga Ceska, di mana mereka yang menyadap telepon Victor mendengar percakapannya dengan Tayeb. Sementara Tayeb sendiri masih berkeliaran dan bertemu dengan seorang teman untuk membahas aksi terorisme selanjutnya. Sementara itu, Adam dibawa ke klub malam milik Victor yang khusus ditujukan bagi pengawal-pengawalnya. Di sana, ia bisa melihat istri Victor bernama Natalie.
Namun dari luar datanglah kelompok Ahmed membuat kekacauan sehingga Adam dan yang lain akhirnya beraksi. Paginya Adam mengantar Natalie pulang dan setelah itu ia balik disuruh untuk mengantar anak laki-lakinya yaitu Jonathan pergi ke sekolah. Selain itu, Victor juga punya putri bernama Helena yang tengah belajar. Il les a atomisés. Jonathan yang masih SD sudah sering mendengar orang tuanya bertengkar soal urusan bisnis, di mana kali ini Victor kesal klubnya sering didatangi oleh kelompok Ahmed. Di sisi lain, sesuai perintah sebelumnya, Adam akan mengantarkan Jonathan ke sekolah. Namun tiba-tiba Helena melarang karena masih belum percaya dengan pengawal baru tersebut. Setelah tidak ada kerjaan, Adam pun pulang dan di sana sudah ada paket berisi alat penyadap. Dan tak lama Victor memberi pesan untuk bertemu. Victor kagum dengan kehebatan Adam semalam, di mana ia sempat mencari data tentang Adam yang ternyata saat remaja dulu pernah membunuh petinggi Perancis. Di sini penyamaran Adam tidak terbongkar karena ia adalah agen rahasia yang identitasnya juga sama-sama rahasia. Dan sekarang Victor menjadikannya supir sekaligus pengawal bagi Jonathan. Terlihat Jonathan yang akan pulang dibully oleh temannya dan beruntung Adam datang tepat waktu. Namun saat akan pulang, Helena kembali datang untuk menjemput adiknya tersebut. Kemudian karena kepo dengan sosok Adam, Helena pun mencari segala informasi dan hanya menemukan kalau Adam pernah membunuh petinggi Prancis atas kasus kejahatan anak. Sementara itu Adam yang tengah menjaga klub malam melihat Natalie diam-diam tengah berbincang dengan beberapa orang misterius. Kemudian kita flashback dan melihat saat keluarga Tayyip yang tiba-tiba diserang dan karena hal tersebut sang istri harus tewas sementara putrinya terkena tembakan. Sekarang Tayyip yang tengah bersembunyi ditemui oleh PW yang ternyata adalah sepupunya. Di hari berikutnya adalah tepat hari ulang tahun Jonathan, di mana ia merengek untuk diajak ke kebun binatang. Dan tak lama datanglah Adam yang memberi hadiah berupa samsak agar Jonathan bisa berlatih dan tidak dibully lagi. Setelah itu, Adam memasuki ruangan Victor untuk memasang alat penyadap. Namun tiba-tiba Victor datang. Untungnya Adam berdalih sedang bermain petak umpet dengan Jonathan, sehingga akhirnya ia tidak dicurigai. Setelah itu Adam pun diajak PW untuk beraksi mencuri sebuah bank. Dan bersama dengan itu, Victor menelpon Tayyip dan memberitahu kalau mereka sedang mencuri uang untuknya. Je couvre la porte d'entrée, je check le chrono. Je me pose devant l'entrée des coffres et j'attends. Karena yang dicuri adalah bank kecil, Adam, PW, dan yang lain berhasil mencuri dengan sangat mudah. Namun tak lama berjalan, mereka malah ditabrak. Orang-orang tersebut adalah anak buah Ahmed yang berniat mencari uang hasil rampokan. Walaupun dikepung, Adam mengeluarkan kemampuannya sehingga mereka bisa kabur dan membantai semua anak buah Ahmed. Di hari selanjutnya, Victor curiga kalau ada orang dalam yang memberitahu misi perampokan mereka.
Walaupun begitu, semuanya selamat dan dapat jatah masing-masing. Sementara sisanya akan dibawa PW untuk diberikan ke Tayyip. Ini merupakan kesempatan bagi Adam yang akhirnya diam-diam mengikuti PW. Namun di saat bersamaan, ternyata orang dalam yang dimaksud adalah Natalie. Karena di malam sebelumnya kita lihat diam-diam ia memberitahu misi perampokan kepada anak buah Ahmed. Ahmed sangat kesal, misinya gagal. Dan sekarang ia menangkap Jonathan dan meminta uang tebusan. Natalie yang ketakutan meminta Victor membayar tebusan. Namun ia tidak mau karena reputasinya pasti hancur. Selena yang mendengarnya akhirnya menelpon Adam dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Jonathan yang diculik Ahmed. Adam pun dibuat dilema harus menyelamatkan Jonathan atau menangkap Tayyip. Dan ia memutuskan untuk menyelamatkan Jonathan terlebih dahulu. Siska jelas bingung dengan tingkah Adam dan akhirnya beraksi sendirian karena melihat Tayyip keluar dari persembunyian. Namun saat sudah dapat, ia malah ditembak oleh PW. Sementara itu Adam berhasil memasuki markas Ahmed dengan berpura-pura sebagai pemulung. Setelah mengendap-endap, ia pun mendapatkan info kalau Jonathan disekap di ruangan Ahmed. Namun dalam perjalanan ke sana, Ahmed jelas harus berhadapan dengan para anak buah di markas yang sangat banyak ruangannya. Setelah berhasil membantai semuanya, Ada pun sampai di ruangan Ahmed. Dengan cepat, ia menghabisi Ahmed sehingga Jonathan pun akhirnya selamat. Tak lama, mereka pun sampai di kediaman Victor. Namun Adam harus pingsan karena terkena tembakan. Kemudian setelah sadar, Adam langsung bangkit untuk lanjut mencari Tayyip. Walaupun lukanya belum sembuh. Sebelum itu, Victor pun kembali berterima kasih atas tindakan Adam. Begitu juga dengan Joseph yang kagum dengan kemampuannya. Setelah itu Adam tancap gas ke tempat persembunyian Tayyip yang sayangnya sudah tutup. Ia pun mencoba melihat CCTV dari toko seberang. Namun sial, ia harus kehilangan jejak. Tak lama datanglah polisi karena alarm toko, sehingga Adam mengaku kalau ia adalah agen rahasia. Namun sayang, percakapan tersebut didengar oleh Joseph. Joseph langsung menelpon Victor untuk memberitahu hal tersebut, serta menjelaskan kalau Natalie lah orang dalam yang bersekutu dengan Ahmed. Sementara itu, Adam sudah ditunggu Helena di apartemennya karena tahu lukanya semakin parah. Di sisi lain terlihat Tayyip berdiri di depan rumah Perdana Menteri dan meninggalkan sebuah surat. Kemudian Kruger yang datang diperlihatkan isi surat tersebut, yaitu foto mereka berdua dengan Tayyip. Di sini bisa kita simpulkan kalau Kruger dan Perdana Menteri memiliki masa lalu yang buruk dengan Tayyip selaku Panglima Perang Sudan. Sementara itu, Joseph dan yang lain berencana menghabisi Adam. Namun tiba-tiba datang Mona menyerang mereka. Walaupun cara itu berhasil, namun Mona juga terkena tembakan. Kemudian ia menemui Adam untuk memperingatkan kalau penyamarannya terbongkar. Dan tak lama Mona pun tewas. Tak lama Adam menerima pesan dari PW dan langsung melacaknya karena tahu PW pasti sedang bersama Tayyip. Saat berhasil dilacak, Adam dibawa ke sebuah rumah sakit terbengkalai tanpa penjagaan sedikit pun.
Setelah melumpuhkan Tayyip, ia pun menjelaskan kalau mereka sedang merawat sang putri untuk dioperasi karena dulu pernah tertembak. Tayyip menjelaskan kalau ia melakukan semua aksi terorisme ini adalah untuk balas dendam karena diceritakan dulu Perdana Menteri dan Kruger telah membantu kemerdekaan Sudan. Namun ternyata mereka berdua melakukan praktek perbudakan pada rakyat-rakyatnya. Walaupun begitu, Tayyip sekarang pasrah untuk ditangkap dan sebelumnya izin berpamitan dengan sang putri. But she has nothing to do with it. Namun tiba-tiba datang serangan dari militer Perancis yang berhasil membunuh Tayyip. Adam pun mencoba melawan karena sekarang bersama PW mereka harus menyelamatkan putri Tayyip. Ils sont combien? Je sais pas pourquoi t'es là. Une minute. Oui, on décolle! Walaupun berdua, mereka berhasil membunuh semuanya sehingga akhirnya selamat. Bersama dengan itu, terlihat Victor yang bersimbah darah karena habis menghajar Natalie hingga tewas, namun tak lama Kruger datang membunuhnya. Karena hal tersebut, Jonathan pun akhirnya dibawa ke panti asuhan, sembari hanya bisa menangis. Di sisi lain, Helena ditangkap karena dituduh menjadi komplotan yang membunuh agen Mona. Namun untungnya saat di kantor polisi ia berhasil bebas. Karena kejadian ini Helena pun kesulitan bertemu sang adik yang sedang dijaga ketat di panti asuhan. Namun diam-diam ia diikuti oleh Kruger. Namun tak lama datanglah Adam yang membawa Jonathan, di mana ia menemui Kruger dan langsung menyerangnya. Setelah itu, mereka bertiga hanya bisa meratapi keadaan dan film pun tamat. Di film ini, diperlihatkan kalau Adam diberi misi untuk melacak Tayyip, seorang panglima Sudan yang melakukan aksi terorisme. Ia yang menyamar menjadi anak buah Victor malah menjalin kedekatan dengan Jonathan. Di sana terdapat masalah internal sehingga Adam harus menyelamatkan Jonathan ketimbang menangkap Tayyip yang ternyata memiliki masa lalu buruk dengan Perdana Menteri dan juga Kruger. Baiklah, segitu aja rangkuman film AKA. Semoga kalian terhibur dan see you.